Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat jumpa dengan saya pada acara talkshow KR kerjasama KR dengan gugus COVID Republik Indonesia dan KR Radio 107,2 FM. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pondok pesantren dalam era pandemi ini bagaimana. Untuk itu sudah hadir di sini Kiai Haji Dr. Hilmi Muhammad, anggota DPD RI yang juga pengasuh pondok pesantren Krapyak Jakarta, sebuah pondok terbesar di DIY. Dalam forum ini juga hadir Bapak Haji Wahid Jamil, Kabak PU Kanwil Kemenak DIY. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus Hilmi, Pak Jamil. Waalaikumsalam Mas Lutfi. Alhamdulillah sehat. Ya. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Santri 22 Oktober 2020 dengan salam santri sehat Indonesia kuat. Mudah-mudahan slogan ini jadi kenyataan. Ya, sahabat KR Radio, pada kesempatan ini para sahabat KR Radio juga bisa partisipasi dengan telepon interaktif ke KR Radio ke 0274 55 0893. Saya ulangi bagi yang ingin berinteraksi 0274 550893. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas lebih jauh dengan Gus ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu merambah berdampak ke semua bidang, termasuk di bidang pendidikan, lebih khusus dengan pendidikan di pondok pesantren. Ini tidak hanya dialami oleh kalangan pesantren saja, mulai kiai sampai para santrinya, saya kira juga meluas di masyarakat sekitar khususnya yang selama ini mendapat barokah dari adanya pesantren, antara lain dengan usaha-usaha kuliner, warung dan sebagainya. Mungkin Gus ini bisa menjelaskan jauh tentang kondisi pesantren saat pandemi dan hingga saat ini, di mana sudah mulai penerimaan lagi santri-santri yang sebelumnya pulang. Ya, mulai waktu saya beri kesempatan dulu kepada Gus ini, silahkan. Ya, matur nuwun Mas Lutfi. Suara saya clear Mas Lutfi? Suara mana ya? Nggak ada orang. Suara saya jelas Mas Lutfi? Ini mati. Suara saya jelas Mas Lutfi? Ya. Halo? Suara saya jelas Mas Lutfi? Jelas, ya. Alhamdulillah, ya. Selamat malam Mas Lutfi, Pak Jamil, dan teman-teman juga pendengar KR Radio yang kami hormati, yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu di dalam perbincangan kita mengenai pondok pesantren menghadapi pandemi. Ya, alhamdulillah Mas Lutfi, pesantren sudah berupaya sedemikian rupa, bukan hanya di Krapyak tempat kami di Pondok Pesantren Krapyak Jogja, tetapi juga yang saya lihat di berbagai tempat, alhamdulillah pondok-pondok sudah mulai siap melangsungkan kegiatan normal, ya. Dan tentu saja kesiapan pondok pesantren ini kesiapan baik persiapan dari segi sarana maupun fasilitas kesehatan
Demikian juga siapa yang terlibat di situ, baik santrinya maupun gurunya maupun kiainya, itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini meskipun ada beberapa pesantren yang benar terkena dampak atau terkena pandemi, tetapi alhamdulillah sampai sekarang masih dalam kontrol, ya, dalam track yang oke, ya. Dan kita lihat mamanya yang terkena itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak pesantren, ya. Dari segi persiapan sarana dan fasilitas kesehatan, kami di pesantren tidak terburu-buru menerima seluruh murid. Kami prioritaskan dari yang dekat dulu, karena kami posisi di Jogja, itu kami menerima santri-santri yang dari DIY dulu, baru kemudian dari daerah-daerah lain yang memang memungkinkan untuk masuk ke pesantren. Kalau istilahnya pemerintah itu daerah-daerah yang hijau. Dan alhamdulillah sampai sekarang kemudian di pesantren kami khususnya itu sudah 100%, ya 100% bisa masuk semua ke asrama sebagaimana semula, ya. Dan memang ada pesantren-pesantren yang belum menerima semua, ya itu memang tergantung pesantrennya, tergantung persiapan segala sesuatunya. Karena memang dalam kaitan dengan COVID ini kita tidak mudah, karena kita harus riayah, menjaga dari banyak hal, menjaga dari, ya, supaya jangan sampai itu saja pesantren menjadi klaster baru COVID-19. Ya, karena kita ngeman tentu saja sivitas akademika pesantren, para kiai, para guru, dan tentu saja masyarakat sekitar. Oleh karena itu kita pakai protokol kesehatan yang ketat, ya, supaya itu tadi meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari COVID. Di pesantren sendiri kami menyiapkan berbagai hal, ya, mulai dari tempat cuci tangan yang bisa kita temui di berbagai tempat. Kemudian sampai hari ini, ya, saya lihat beberapa majelis-majelis pengajian, utamanya Al-Quran, utamanya Sorogan, itu masih menggunakan masker, masih menggunakan penutup muka itu, ya. Dan ya alhamdulillah itu kita jalankan semampu kita, sebisa kita. Ya, itu saya kira Mas Lutfi, ya, pengantar saya. Bagaimana persiapan agar tidak jadi klaster baru itu? Ya, kita ketika anak-anak itu datang, ya, tentu saja kita minta anak-anak itu sebelumnya mau mengkarantinakan dirinya ketika di rumah, dan ketika mereka datang, mereka kita minta untuk sehat, ya, mereka memang siap di sini. Dan tentu saja kita sambut dengan pemeriksaan rapid, ya. Pemeriksaan rapid, sesudah itu anak-anak kita karantina di tempat yang terpisah dengan asrama pada umumnya. Nah, ini yang barangkali tidak semua pesantren ada, sehingga kita bisa memahami apabila hari ini ada banyak pesantren yang juga belum bisa menerima keseluruhan santri yang ada. Itu karena memang itu tadi ada rapid, ada kemudian tempat mereka itu dikarantina dulu sebelum memang masuk ke asrama penuh, ya. Tentu ini harus pakai
atau harus dengan kesadaran penuh dari ya sivitas akademika internal pesantren maupun orang tua wali murid yang menitipkan anaknya di pesantren. Kita meminta pada orang tua untuk ya rela sekian bulan tidak boleh menjenguk ya, tidak boleh bertemu dengan anaknya secara direct, secara langsung, tetapi mereka kita perkenankan untuk telepon, untuk video call dan seterusnya. Demikian juga anak-anak karena kita batasi hanya ada di dalam asrama, makanan, warung-warung atau ibu-ibu yang ini setor ke kantin-kantin pondok itu kita juga kita kasih kriteria yang lumayan ketat, artinya tidak seperti yang dulu-dulu ya. Kiriman-kiriman dari orang tua juga kita batasi dalam pengertian kiriman itu tidak diterimakan langsung kepada anak tetapi harus melewati gate atau penjaga ya, sehingga kita bisa meminimalisir kita bisa mencegah adanya COVID-19 di pesantren ya. Jadi sudah disebutkan, jadi pesantren juga sudah punya tim gugus sendiri gitu ya untuk mempersiapkan semuanya itu. Iya, Mas Husni, kita punya gugus satgas pesantren ya. Saya lihat di Krapia ada beberapa namanya pesantren dan mereka punya satgas dan masing-masing ini berhubungan dengan satgas yang ada di Pedukuhan. Yang Pedukuhan berhubungan tentu saja dengan satgas yang ada di kelurahan. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan lah, ya. Bersinergi semuanya, ya. Ya baik, kita sahabat dulu ada Pak Wahib Jamil, ada juga Ibu atau sahabat Erianti, ada Handoko SMA 1 Sleman, ada Musawah atau siapa ini. Terus ya, mungkin sebelum sahabat KR Radio berinteraksi melalui 0274550893, saya beri kesempatan dulu yang hadir di forum Pak Wahib Jamil yang dari Kanwil Kemenang, di mana peran Kanwil Kemenang juga cukup penting dalam dibukanya lagi pesantren, karena mesti juga ngecek betul-betul siapanya gitu ya Pak. Ini mau Pak Wahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu Pak Dr. Kiai Haji Muhammad, Pak Lutfi, dan para pendengar KR Radio yang ada di seluruh Nusantara. Kami dari Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan edaran dari Menteri Agama bahwa sekitar bulan Juli yang lalu bahwa masyarakat ataupun lembaga pesantren memiliki kerinduan untuk segera melakukan berbagai aktivitas. Orang tua sudah gelisah bahwa anaknya di rumah perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan rohani, sehingga warga pesantren memiliki keinginan untuk segera kembali melaksanakan kegiatan proses taklimnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Lalu pemerintah kemudian memberikan beberapa rambu-rambu untuk membuka kegiatan di pesantren selama musim pandemi COVID-19. Di antaranya bahwa dipastikan bahwa pesantren tersebut telah memiliki fasilitas yang terkait dengan penanganan COVID-19. Di antaranya harus ada gugus tugas ataupun satgas yang sudah siap untuk menerima dan mengatasi berbagai hal terkait dengan COVID-19. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa para kiai, kemudian pengasuh, pembimbing, dan juga para santri dalam kondisi sehat saat akan dilaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bahwa pesantren dan juga orang tua itu memastikan bahwa bisa memenuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah di Yogyakarta, bahkan mungkin di beberapa wilayah yang lain, sebelum pesantren melaksanakan kegiatan ini telah dilakukan verifikasi
dari gugus tugas mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian juga kecamatan, bahkan sampai tingkat desa dan RT RW. Artinya semua sudah dipantau untuk siap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Dan alhamdulillah selama beberapa bulan semuanya bisa teratasi dan bisa berjalan dengan baik. Tentu kita berharap dan mohon doa dari seluruh warga dan umat muslim semua, semoga keluarga pesantren tetap dalam kondisi sehat, selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Pak Lutfi dan para pendengar KR Radio, bahwa dalam perjalanan karena memang kita tidak bisa lepas, tidak bisa lockdown, tidak bisa berhenti untuk menghadapi COVID-19, maka kita berharap bahwa kesadaran bersama itu menjadi penting. Kesadaran dari wali, dari orang tua, kemudian dari warga masyarakat yang sering berinteraksi, kemudian juga berbagai warga masyarakat yang melakukan aktivitas kegiatan, termasuk tadi yang disampaikan Gus Hilmi bahwa para penjual, para pemberi makanan dan penyedia berbagai fasilitas untuk santri, ini harapan kita juga bersatu padu untuk menjaga kesehatan dan menjaga penularan COVID-19. Kemudian ketika ada beberapa yang terjadi kasus, insya Allah di Yogyakarta semua relatif kondusif, relatif bisa tertangani dengan baik, dan alhamdulillah kesigapan dari gugus tugas di tingkat provinsi, kabupaten, kota sangat luar biasa. Atas arahan dari Bapak Gubernur, insya Allah semua bisa teratasi, dan semoga beberapa titik yang masih dalam proses untuk penyelesaian, moga-moga semuanya nanti bisa teratasi dengan baik, Gus Hilmi, dan semuanya dalam sehat dan selamat. Sehingga harapan kita kerjasama dari semua pihak ini yang terpenting. Jadi untuk saling menjaga protokol kesehatan, ya biar di Yogyakarta ini semuanya bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, bahwa kami di Jogja tentu ketika ada beberapa hal yang menyangkut pesantren, kita langsung juga koordinasi dengan gugus tugas yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mensupport terkait dengan persoalan fasilitas, kemudian juga perhatian, bahkan juga mungkin hal-hal yang perlu segera untuk bisa dilakukan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin demikian Pak Lutfi, para pendengar dan Bapak Ibu sekalian, dan kita tetap mohon doa dari semuanya, semoga semuanya bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun. Sama-sama, terima kasih sekali Pak Wahib Jamil, juga Gus Hilmi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembukaan lagi pondok pesantren itu sudah melalui filter yang ketat, yang disiplin, sehingga dieliminir sedetail mungkin tidak ada yang membawa COVID-19 itu ya. Tapi kemarin sempat muncul berita ada pesantren yang santrinya terpapar, tapi yang sudah tertangani itu insya Allah. Mungkin itu diperoleh setelah beberapa hari pesantren, kemudian interaksi keluar, atau mungkin ada sudah ditres yang mungkin Pak Wahid atau Pak Gus Hilmi bisa menjelaskan. Matur nuwun Pak Lutfi. Ya, adanya pesantren atau santri yang kemudian terpapar, ya, itu saya kira sesuatu yang harus kita sikapi dengan wajar, ya. Ketika kita menerapkan protokol kesehatan, itu berarti bermakna kita menyiapkan tata cara pencegahannya supaya tidak tadi terkena, atau kalau terkena what's next itu kita sudah siapkan. Nah, artinya kita mengedukasi masyarakat pesantren dan masyarakat lingkungan pesantren untuk tidak panik, ya. Itu kalau versinya Ngarso Dalem, ini sesuatu yang harus kita kita sikapi dengan sesuatu yang wajar, yang biasa, tidak perlu panik. Ini kayak penyakit flu biasa. Dia ngendikan begitu. Bahwa itu harus diminimalisir karena dampaknya bisa macam-macam. Iya. Ya.
Tetapi alhamdulillah yang di pesantren itu ada, tetapi kemudian ya karena kita terapkan dari protokol, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Ya, sampai hari ini pun masih ada, Mas Lutfi, dan yang penting kita lihat ada kemudian penanganannya di internal pesantren sendiri, dan yang kita lihat dari Asosiasi Pesantren-Pesantren Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka punya rasa guyup yang tinggi, kerjasama yang tinggi untuk kemudian support pesantren yang santrinya ada yang kena di situ. Antara lain kita kemudian saling support, ya, ada yang punya kobis, ada yang punya beras, kemudian support, saling support, alhamdulillah. Dan itu tentu saja meringankan pesantren yang terkena. Ya. Jadi di dalam internal pesantren sendiri kemudian karena harus menerapkan protokol kesehatan, kemudian ya harus ya tidak boleh atau meminimalisir interaksinya dengan orang luar. Jadi dia terpaksa kemudian harus ya melockdownkan diri ibaratnya. Nah, kewajiban kita lah masyarakat pesantren yang ada di sekitar kemudian membantu pesantren yang kebetulan santrinya ada yang terkena seperti itu. Ya, ini supaya tentu saja meringankan beban pesantren ketika mereka tidak boleh kemana-mana atau tidak bisa masak begini, ya tentu saja kita yang kemudian berkewajiban untuk membantu. Ya, ini yang saya lihat ada di asosiasi pesantren-pesantren kita di Yogyakarta. Dan sesungguhnya inilah ya inti dari kebersamaan kita itu saling membantu, ya saling sehingga yang satu kena itu tidak merasa sendirian, tambah kemudian mikir macam-macam, tidak. Ini justru kita supportnya itu bukan hanya memberikan mereka semangat, ya, tetapi juga mensupport mereka dalam bentuk memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk santri-santri dan guru-guru yang terkena, yang kebetulan terkena itu. Ya, tentu saja itu di samping itu kita ya perbanyak doa, saling mendoakan ya supaya ini bisa lebih supaya bisa segera tuntas gitu. Itu Mas Lutfi ya. Oke. Terima kasih Gus Hilmi penjelasannya. Mungkin juga kami sampaikan kepada para pendengar, para sahabat KR Radio. Barangkali kalau ada sedikit gangguan suara, mohon maaf karena ini adalah talk show live via Zoom gitu guys. Ya, tapi juga sekarang kita buka kesempatan bagi para sahabat KR Radio untuk berpartisipasi dalam telepon interaktif. Silahkan menghubungi di nomor 0274 550 893 0274 550 893. Gimana, ada yang telepon belum? Kalau belum mungkin yang berpartisipasi di Zoom barangkali ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Ini masih ada yang aktif di Zoom. Kayaknya belum ada ya. Ya. Saya kira, Pak Wahib Jamil mau nambahi, silakan. Terima kasih Pak Lutfi, sahabat KR Radio yang senantiasa berbahagia. Jadi apa yang disampaikan Pak Dr. Kiai Hilmi Muhammad ini memang betul adanya bahwa masyarakat pesantren itu saling bahu-membahu, bahkan mungkin juga saling berempati, saling bertukar pengalaman dengan berbagai caranya. Dan alhamdulillah pada prinsipnya kami berharap para orang tua warga masyarakat untuk bisa mensikapi semua itu dalam kondisi yang wajar. Artinya bahwa inilah sebuah proses alami yang harus kita hadapi bersama-sama. Sehingga harapan kita tetap semuanya insya Allah pesantren sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi mulai dari cara penanganan, kemudian koordinasi dengan gugus tugas di wilayahnya, sampai pada tempat isolasi, tempat pengkarantina, semuanya sudah disiapkan di pesantren di Yogyakarta, sehingga ya orang tua insya Allah harapan kita bisa tetap mensikapi dalam kondisi yang wajar. Dan tentu kita berharap
untuk bisa saling mendoakan semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua, tentu menjadi bagian untuk kita saling berbagi, berempati, kemudian juga bisa memberikan kontribusi untuk umat, untuk bangsa, dan untuk wilayah Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, ya dalam kondisi seperti ini tentu kita harus semakin ketat untuk taat protokol kesehatan, ya untuk senantiasa mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian memakai masker, tidak berkerumun, dan juga menghindari ya beberapa hal kontak fisik ataupun kita menghindari untuk tetap physical distancing. Ini menjadi penting karena dengan demikian insya Allah kita semuanya akan bisa terjaga. Tentu ya kita harus senantiasa menjaga kondisi ketenangan kita semuanya sehingga harapan kita kondisi anak-anak yang ada di pesantren semua insya Allah baik, semua insya Allah dalam kondisi tertangani, dan orang tua di rumah warga masyarakat tentu harus bisa mensikapi dalam kondisi yang wajar. Demikian Pak Lutfi dan sahabat KR Radio. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Wahib Jamil atas penjelasannya. Sahabat KR Radio, acara talkshow malam ini bisa terlaksana bekerja sama Surat Kabar Kedaulatan Rakyat dengan gugus COVID Republik Indonesia dan KR Radio 107,2 FM. Baik, masih kita buka kesempatan bagi para sahabat KR Radio yang ingin partisipasi. Silahkan dial ke 0274 550 893. Sambil nunggu nanti kalau ada telepon atau ada respon dari apa yang ikut di Zoom ini, saya kira untuk tema Hari Santri Nasional tahun 2020 ini cukup bagus sekali, yaitu Santri Sehat Indonesia Kuat. Artinya ini adalah semangat dari kalangan para santri untuk bisa hidup sehat gitu. Mungkin Gus Ilmi bisa menjelaskan lebih jauh slogan Santri Sehat Indonesia Kuat ini. Ya, matur nuwun Mas Lutfi. Tema kita di Hari Santri Nasional ini tanggal 22 Oktober kemarin itu adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Ini saja menyesuaikan dengan situasi kita hari ini yang memang sedang dalam kondisi yang di tengah pandemi lah ya. Jadi kita menyemangati teman-teman masyarakat pesantren yang ya sudah membuka kembali pendidikannya dengan para santri maupun yang mungkin sudah terkena, ada yang kena santrinya ada yang terkena COVID inilah ya. Jadi kita ingatkan kembali karena COVID ini masuk di Indonesia mulai Maret, jadi barangkali orang sudah mulai capek, orang mulai lelah, dan momentum Hari Santri ini untuk menggelorakan kembali, jangan sampai kita kemudian lengah ya dengan COVID ini. Dan luar biasa di Hari Santri 22 Oktober kemarin kita dari Robitoh Ma'ahid Islam, arti Asosiasi Pondok Pesantren Indonesia, itu membuat ya satu aplikasi ya yang luar biasa namanya Salam Doc ya, yang kemarin di-launching juga pada Hari Santri dan dapat diunduh di Google Play Store ya. Ini Salam Doc yang maksudnya adalah kita bisa konsultasi dengan dokter kapan saja, di mana saja. Dan dokter-dokter ini adalah dokter-dokter alumni pesantren, mengabdikan diri free, gratis ya. Tentu ini memudahkan masyarakat, utamanya masyarakat pesantren untuk bisa konsultasi langsung ya, bisa konsultasi langsung terkait dengan kesehatan mereka. Saya kira ini juga bukan untuk masyarakat pesantren saja, tapi untuk masyarakat luas. Ya,
Santri sehat, Indonesia kuat mencerminkan bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan. Ya, kata pepatah al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu menunjukkan jiwa yang juga sehat, jiwa yang bahagia. Ya, dan ya tema Hari Santri ini relevan sekali ketika maunya kita masyarakat pesantren dituduh bukan masyarakat yang suka membersihkan lingkungan kita, tidak hidup bersih, tidak hidup sehat. Ini melalui tagline ini kita ingin masyarakat pesantren ketika mereka menyatakan diri siap untuk menerima santri kembali, ya mereka harus pernyataan itu bukan pernyataan yang omong kosong, tetapi pernyataan yang memang didukung oleh kesiapan pesantren betul-betul dari segi kesehatannya, dari segi mereka memang mampu menjaga protokol ini dalam pendidikan yang mereka lakukan ini. Dan pesantren memang juga masyarakat yang ya siap sehat, siap bersih dengan lingkungannya, yang karena itu kita tidak kita siap untuk ibaratnya bertempur lah dengan COVID ini. Ya, ini mengandaikan kita bukan dari orang lain, tetapi dari kita sendiri itu memang menyatakan diri siap, ya harus kita buktikan. Ini saya kira satu hal yang positif, tagline santri sehat Indonesia kuat. Dan memang ketika santri itu sehat dan santri itu adalah ya calon-calon pemimpin kita di masa yang akan datang, yang mereka punya kemampuan bukan hanya ilmu-ilmu yang sifatnya pengetahuan keagamaan, tetapi hari ini santri sudah ada dalam segala bidang ya keilmuan. Ini dengan demikian kita samanya dengan declare bahwa kita siap ya memperkuat Indonesia di masa yang akan datang. Ini saya kira runtutannya begitu Pak Lutfi ya. Terima kasih sekali. Kita sapa lagi sahabat KR Radio. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk bertanya atau berkomentar, silahkan menghubungi melalui telepon 0274 550 893. 0274 550 893. Kita tunggu teleponnya. Sambil nunggu telepon, mungkin saya tambah lagi pertanyaan terkait dengan upaya untuk sehat selain dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang harus saya laksanakan. Saya kira mungkin dan mestinya ya di pesantren juga ada kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan, misalnya olahraga bersama. Saya lihat di TV itu di pesantren mana itu tiap pagi ada olahraga bersama. Untuk di Jogja khususnya di Kelapnya mungkin ada juga Gus Ilmi. Ya Mas Lutfi, tentu saja kita menganggap penting olahraga. Ya, kita bahkan membuat satu hari khusus untuk olahraga menjadi pilihan anak-anak dalam ekstrakurikuler. Kami mengembangkan ekstrakurikuler ya, ada wajib ya, kebahasaan, seni dan keterampilan, dan ketiga adalah olahraga. Ya, bahasaan kita buka bahasa Arab, bahasa Inggris, ada juga kemarin kita buka bahasa Jawa ya. Kemudian untuk yang seni dan keterampilan kita punya banyak ya, pilihan. Jadi santri harus memilih salah satu ya. Salah satu dari yang kita tawarkan, apakah itu kaligrafi, desain grafis, sampai kemudian teater, sampai kemudian hadroh ya. Ini antara menulis ya, keterampilan yang kita tawarkan, dan santri wajib milih salah satu dari hanya.
Kemudian tentu saja adalah olahraga. Olahraga kita tawarkan banyak sekali ya, ada pencak silat, ada karate, ada sepak bola, bola voli, ada panahan, bahkan kita membuka renang Pak Lutfi. Ya, di Kerapia sudah ada renang ya. Kita bekerja sama dengan salah satu hotel terdekat yang punya kolam renang, kita booking pada sore hari khusus. Sore hari ini untuk putra, sore hari ini khusus untuk putri, dan ya kita angkut anak-anak ke situ untuk renang ya. Kita panggil pelatih yang bagus. Ya. Ini untuk apa? Karena kita melihat supaya anak-anak ini bukan hanya sekedar sehat, bukan sekedar terampil, tetapi kita ingin anak-anak itu punya bisa mengembangkan potensi, bakat dan minatnya selain tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan keilmu agamaan, keilmu pengetahuan. Ya, jadi kita mengembangkan bukan hanya hal-hal yang sifatnya kognitif ya, tetapi kita juga mengembangkan seni, olahraga dan keterampilan. Kita berharap dengan itu anak kita bisa menjadi lebih ya, bukan hanya menjadi anak yang beradab, bukan hanya menjadi anak yang bermartabat, tapi juga anak-anak yang terampil. Ya, itu upaya kita. Dan pada saya yang begini ini penting sekarang ini karena anak-anak yang datang ke pesantren hari ini tidak semuanya ingin, orang tua itu tidak ingin semuanya ingin anaknya jadi kiai. Jadi sudah beda orientasinya dengan zaman lalu. Sekarang orang mondok kan tidak semuanya pengen jadi kiai. Ya. Oleh karena itu kita bikin ya itu tadi ada jurusan yang memang khusus pengen jadi kiai, ada yang ya itu tadi. Tetapi semuanya kita beri bekal ya, beri bekal keterampilan, kebahasaannya. Dengan itu anak bisa lebih terampil. Yang harapannya ketika nanti di masyarakat anak itu bisa migunani itu merapin lian kayak KR. Alhamdulillah. Khairunnas anfa'uhum linnas ya. Alhamdulillah waktu sudah terus berjalan, tidak terasa ini waktu tinggal 5 menit. Mungkin kita kasih kesempatan kepada Gus Ilmi nanti Pak Wahib juga untuk memberi closing statement khususnya terkait bagaimana tetap hidup sehat para santri, sehat semuanya, bebas dari COVID, dan insya Allah nanti santri semua sehat, insya Allah Indonesia juga kuat ya. Mungkin closing statement Gus Ilmi. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa berbincang di sini. Saya menghimbau kepada masyarakat pesantren, internal pesantren tentu saja tetap semangat melakukan pembelajaran tentu saja dengan protokol kesehatan. Mungkin hari ini santri agak terkekang karena dia harus lockdown di dalam dan tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu dengan orang tua untuk sementara waktu, tapi ini tidak akan lama. Insya Allah kita berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Dan kalaupun kemudian ada yang terkena, saya kira tidak ada alasan untuk panik. Kita punya protokol kesehatan. Sejak awal kita punya protokol, kita punya prosedur untuk penanganan itu. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Satgas di pesantren, kemudian koordinasinya di tingkat pedukuhan kelurahan, dan kemudian bahkan tingkat provinsi, itu harus kita percaya ya. Yang semoga dengan itu kita bisa meminimalisir ya, kita bisa mencegah penyebaran COVID ini seminim mungkin ya. Dan saya sangat senang sekali di DIY karena kasus-kasus ini bisa segera ditangani. Saya melihat di provinsi yang lain ya, mungkin karena luasnya daerah, kita harus bersyukur ya. Meskipun DIY ini sedikit, tetapi alhamdulillah kesadaran masyarakatnya memang lebih, dan ini sesuatu yang kita syukuri. Sambil terus terang, tentu saja kita harus terus berdoa semoga COVID ini segera bisa tuntas, bisa
tidak menyebar sedemikian rupa, khususnya di kalangan pesantren, khususnya di kalangan masyarakat kita. Terima kasih Mas Lutfi, demikian saya kira. Kita beri kesempatan juga untuk Pak Wahib Jamil untuk menyampaikan closing statement sebagai pimpinan di Kemenak DIY. Terima kasih Pak Lutfi, Gus Hilmi, dan seluruh sahabat KR Radio. Jadi yang pertama menguatkan dari apa yang diingatkan Gus Hilmi bahwa tentu dari pesantren untuk semakin meningkatkan ikhtiarnya, untuk semakin meningkatkan menjaga protokol kesehatan, semoga nanti semuanya dalam kondisi aman. Dan kita tadi sudah menyampaikan untuk semua pihak bisa saling bekerja sama, bisa mensikapi semua dalam kondisi yang wajar, dalam kondisi yang biasa, karena insya Allah di Yogyakarta kita saling bahu-membahu untuk bisa menangani kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua, tentu dengan spirit Maulid Nabi Muhammad SAW, ini menjadi sangat penting bahwa kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan inilah yang selalu kita junjung tinggi, sehingga spirit Rasulullah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Kita bisa saling berbagi, bisa saling empati, dan sekaligus tetap semangat berserah diri pada Allah. Semoga semua dalam kondisi sehat, selamat, dan COVID-19 segera selesai dan segera sirna dan diangkat dan digantikan dengan keadaan yang jauh lebih baik. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih Gus Hilmi, Pak Wahib Jamil. Alhamdulillah obrolan kita insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk kalangan santri tapi juga masyarakat luas secara umum. Baik, demikian tadi talkshow atas kerjasama keduanya rakyat dengan gugus COVID RI dan KR Radio 107,2 FM. Kita akhiri, kita harus tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan tidak lupa juga selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar segera kita terbebas dari pandemi ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih lagi sekali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun, matur nuwun. Gus Hilmi, Pak Wahib.